apa sih kekurangan dan kelebihannya ya menggunakan holder GWP 30 ini di motor Silverboy. Jadi gue di sini mencoba untuk menjelaskan terang-terangan, nggak ditutup-tutupin, sesuai dengan apa yang gue ungkapkan itu ya jujur gitu ya, jujurly sesuai dengan yang pernah gue alami. Nah, di sini gue mau ngejelasin kekurangannya dari holder GWP 30 ini. Jadi kekurangannya menurut gue yang paling paling patah sih, cuman satu sebenarnya cuy, gak ada lagi ya. Dua sih. Yang pertama, oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ardiansa di CR Channel. Oke, kesempatan kali ini gue lagi berada di Jalan Pasteur ya. Dan langsung to the point aja, sesuai judul gue mau ngebahas mengenai holder HP yang ada di samping gue ini ya. Aduh, ini bekas pulpen cuy, sorry hitam. Ada holder HP dari merek GUB P30 ya. Nah, bagi kalian yang sedang mencari holder ini mungkin atau mencari beberapa part aksesoris lainnya, contohnya seperti spion, visor, holder, dan lain-lain, knalpot juga bisa. Kalian bisa banget untuk cek link di deskripsi karena beberapa produk sudah gua coba sematkan ya guys ya. Bentar, ini gua turunin dulu standarnya cuy. Aduh. Nah, jadi ini untuk tampalan lagi cuy, untuk penampakan ya, tampilan dari holder GUB P30 yang gue pakai ini. Dan dudukan spionnya pun gue dari merek GUB nih, ada tulisannya. Jadi gue di sini mau ngebahas apa sih kekurangan dan kelebihannya ya menggunakan holder GUB P30 ini di motor Silverboy. Jadi gue di sini mencoba untuk menjelaskan terang-terangan, nggak ditutup-tutupin, sesuai dengan apa yang gue ungkapkan itu ya jujur gitu ya, jujurly sesuai dengan yang pernah gue alami. Nah, untuk holder P30 ini ya, GUB P30 ini yang gue rasakan sih, untuk kelebihannya dulu ya. Untuk kelebihannya pasti ini bener-bener kokoh sih ya, apalagi dari dudukan spion ini benar-benar kokoh dan gak goyang itu cuy. Meskipun ya nih, meskipun di bagian sininya si dudukan itu bagian penyambungnya itu menggunakan besi plat mungkin ya, besi plat, nggak tahu CNC plat juga. Jadi yang dilengkungin bukan terbuat dari CNC yang full hitam gini. Jadi ini ada sambungan dan dibengkokkan seperti ini. Kelihatannya sih gue kayak bakal letoy gitu ya, bakal goyang-goyang. Ternyata cuy setelah dipakai nggak ada goyang sama sekali dan ini kokoh cuy. Terus kelebihan kedua, ini benar-benar bahannya full CNC. Jadi kagak ada yang namanya plastik-plastik kecuali ya di bagian bantalannya aja. Kalau bantalan kan itu wajar, kalau misalkan kalian pakai besi atau CNC juga kan pasti bakal licin, yang menyebabkan si holder ini sama dudukannya bakal goyang dan licin gitu, nggak bisa kokoh kayak gini ya. Terus untuk penguncinya sih ya, kelebihan ketiga ini untuk penguncinya benar-benar kuat banget guys. Ini gua ada HP ya, bentar. Ini gua ada HP dan lebarnya itu lumayan lah, bisa buat HP yang besar. Ini HP gue padahal besar banget ya. Nih, penguncinya itu kuat banget, jadi kalian waktu di jalan pun ini nggak akan jatuh gitu guys. Terus apalagi ya, kelebihannya sih itu. Terus kelengkapannya juga oke lah. Yang pasti ini menurut gue holder bakal tahan lama banget dan awet gitu, sesuai dengan penggunaan kalian juga ya, tetap ya. Namanya juga usernya, kalau misalkan jorok ya tetap aja rusak gitu. Nah, di sini gue mau ngejelasin kekurangannya dari holder GUB P30 ini. Jadi kekurangannya menurut gue yang paling paling patah sih, cuman satu sebenarnya cuy, gak ada lagi ya. Dua sih. Yang pertama, posisinya ini handphone kayak terlalu tinggi gitu cuy untuk sekelas motor gue ya. Kalau bisa sih agak sedikit turun di sini nih, jadi lebih enak. Dan pada saat posisi riding kita kalau misalkan main HP tuh gampang, nggak terlalu di atas banget gitu ya. Nah, untuk minusnya menurut gue ini pribadi ya, minusnya kalau misalkan gue lagi di jalan, bentar kita coba buka dulu. Ini bukanya juga agak lama sih. Dratnya soalnya kecil ya. Nah, ini kita pasang handphone di sini nih ya. Oke, kita kunci. Minusnya ini khusus untuk handphone gue ya, nggak tahu untuk handphone lain. Jadi kalau misalkan posisi kita nyalain kayak gini nih ya, kita nyalain kayak gini, terus kita mau masuk misalkan aplikasi Shopee lah misalkan. Nih kita aplikasi Shopee, terus mau kembali ini, untuk kembali kan gue biasanya posisi riding kayak gini dan jempol paling nyementok sampai sini gitu ya, nggak bisa sampai atas, agak susah gitu. Nah, posisi kembali HP gue itu nggak ada tombol di bagian samping bawah sini tuh, nggak ada ya, jadi harus geser kayak gini nih. Nah, harus geser kayak gini. Nah, kebetulan kalau misalkan kita pakai holder yang kayak gini tuh di bagian samping ujung kiri dan kanan ya, ini kehalang cuy. Jadi gue untuk ngegeser kembali itu agak susah. Dan
untuk ngetik lah misalkan ya. Ini kita untuk ngetik huruf Q, P, A itu agak susah nih. Jadi kita harus nyempot dulu ke sini dan tuh mau mencet P aja malah kemana gitu Pak tuh. Agak susah ya. Jadi menurut gua sih minusnya itu. Makanya kalau misalkan gua lagi di jalan terus posisi lagi mau cetan juga ya, ini agak sedikit rumit karena bagian samping dari handphone ini terhalang sama bahan dari holder ini. Jujur sih kalau misalkan untuk kekuatan dan ketahanan ini aman banget ya dan awet juga. Cuman minusnya di sini aja cuy. Terus minus secara jujur kekurangannya yaitu pada saat kalian nge-record di jalan ya. Kalau nge-record di jalan sih banyak yang bilang kalau misalkan kita ngerekam pakai handphone disimpan di holder ini itu bakal stabil ya. Dan pada kenyataannya menurut gua enggak. Soalnya apa cuy? Yang namanya kendaraan itu pasti akan ada yang namanya getaran ya, getaran dari mesin. Jadi mau sehalus motor apapun kalian, tetap aja kalau misalkan nggak getaran dari mesin ya getaran di jalan raya gitu kan, karena jalan raya itu jalannya gak semua mulus gitu, pasti ada yang bergelombang atau jalan rusak atau jalan yang berlubang kayak gitu guys. Nah ini setelah gue coba pakai ya untuk ngonten di jalan dan pasang kamera kayak gini, ini kurang lebih sorry ini kamera depan cuy. Nah ini nih kelihatan nggak ya? Ini tuh pasti bakal getar banget, kecuali kalau misalkan kalian menggunakan mode ultra wide. Nah, jauh. Jadi satu-satunya cara kalau misalkan kalian pengen ngonten pakai holder GUBP30 ini atau holder yang lainnya, itu sebisa mungkin HP kalian juga harus mempengaruhi dan harus memiliki fitur yang mencukupi gitu guys. Berbeda kalau misalkan HP yang emang nggak bisa ada ultra wide-nya, nggak ada stabilizernya, itu susah cuy. Tetap bakal terjadinya goncangan atau getaran di bagian hasil record gitu guys. Makanya kalau misalkan ada beberapa orang yang ngeluh juga kalau misalkan lagi ngonten ya, nyimpan HP di holder ini masih kerasa getar gitu hasil videonya, ya itu mungkin dari handphone kalian nggak ada fitur dari stabilizernya. Kalau gua sih ada ya. Ini gua mau coba sih, cuman memori gua udah lumayan terisi ya sama beberapa video. Jadi gua nggak coba cuy. Ini kita mau coba sambil jalan aja ya. Ntar gua coba pakai sarung tangan dulu guys. Ini sarung tangan gua bolong lagi pak. Oke, kita mau coba jalan. Kita mau coba holdernya juga ya di jalan raya. Untuk apa ya? Untuk kegiatan melihat aja lah looknya, hasilnya kalau misalkan di jalan seperti apa gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Tuh, kelihatan gak cuy? Jadi kalau di jalan raya, si posisi handphone meskipun ini holder terkuat di muka bumi guys ya, tetap aja ada getaran tuh. Ini entah dari getaran mesin atau jalannya yang nggak mulus banget gitu. Ini tetap cuy, meskipun udah posisi gua nguncinya sangat kuat ya. Cuma tetap cuy, gua mengingatkan kalian semua kalau misalkan menggunakan holder itu nguncinya jangan kencang-kencang banget, soalnya bisa ngerusak bagian LCD. Tertekan gitu cuy. Jadi sebisa mungkin ya kencang, kuat, tapi nggak berlebihan gitu guys. Tapi overall sih ya, untuk kalian kalau misalkan lagi lihat Google Maps, ini enak banget. Posisinya tuh benar-benar di depan mata banget ya. Cuman kalau menurut gua sih yang nggak terlalu suka ketinggian si posisi handphonenya ini kayak terlalu berlebihan gitu guys. Kecuali kalau misalkan agak sedikit diturunin itu oke lah. Ini tinggi banget guys, jadi kurang lah untuk looknya ya. Nah jadi kayak gitu cuy kurang lebih. Ini gua tadinya mau coba sambil nge-record di jalan ya, cuman memori gua sedang terbatas banget cuy. Meskipun ini gede ya memorinya, tapi gua males di bagian editingnya pak, gede. Nantilah kita bakal buat di next video kayak gitu ya. Nah jadi kurang lebih gitu sih cuy untuk kekurangan dan kelebihan dari holder GUBP30 ini. Ntar kita buka dulu handphonenya, hasilnya seperti ini tuh penampakannya ya. Tapi kalau misalkan dibilang worth it atau enggak, menurut gua ini worth it banget ya. Soalnya di sekelas harga kurang lebih 100 sekian dengan dudukan spion tambahan ya, ini oke sih. Cuman gue belum pernah coba pakai menggunakan dudukan spion yang merek Motobar atau dan lain-lain. Ini gue masih menggunakan merek GUB. Nanti kita bakal coba lihat perbandingan kualitasnya dari merek yang berbeda di bagian dudukan spionnya. Apakah sama akan menghasilkan getar yang sama atau ada perubahan malah lebih bagus gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu cuy. Jadi kekurangannya menurut gua kalau misalkan lagi ngetik ini agak susah nih, terhalang cuy. Tapi overall oke sih. Bagi kalian yang sedang mencari, pokoknya ada link di deskripsi. Oke. Pokoknya terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video and goodbye bis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.